Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita sambil minum kopi bagi yang suka kopi ya. Tapi pada hari ini saya minum dengan rendaman rendaman kulit manis ya, Cassia-Vera, rendaman Cassia-Vera luar biasa. Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Enak ini, apalagi diyakini sebagai obat berbagai penyakit, termasuk kadar gula yang kalau kadar gula lagi tinggi, rendamlah air ini beberapa kali sampai kita merasa kesehatan kita sudah normal kembali. Nah, saudaraku yang dicintai oleh Allah, pada pagi yang berbahagia ini kita berbicara tentang masuk Islamnya sekeluarga. Ya, ini keluarga Kevin yang akhirnya setelah Muslim menjadi namanya Farid. Istri beliau namanya Christine. Kemudian akhirnya setelah Muslim menjadi Ines. Beliau masuk Islam pada tahun 2002. Jadi sekitar 22 tahun yang lalu. Dan beliau mempunyai 7 orang anak. Nama-namanya diberi nama-nama Muslim, misalnya Iliane, Ibrahim, Miriam, Hasnah, dan lain-lain. Saudaraku, Islam di Prancis memang telah berkembang pesat. Menurut Pew Research Center, jumlah kaum muslimin sekarang itu sekitar 7-8% dan diperkirakan nanti pada tahun 2050 jumlah kaum muslimin itu akan mencapai 19%. Sedangkan dari data-data yang ada, jumlah masjid sekarang 2.000, malah akhir-akhir ini sudah 2.500 masjid. Ini data-data dari Dewan Agama Muslim Prancis. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, kembali kepada keluarga Kevin atau Farid. Nah, ini beliau ingin menjadi keluarga Muslim yang baik, taat, di mana istri beliau sendiri sudah berhijab dan melaksanakan kehidupan Islami. Anak-anak beliau diajarkan mengaji, diajarkan Al-Quran, sehingga anak-anaknya sudah bisa baca Al-Quran. Padahal mendidik anak-anak supaya pandai baca Al-Quran, supaya bisa menghafal ayat-ayat Allah, itu sangat berat. Apalagi bagi keluarga yang tadinya belum lagi beragama Islam dan mempunyai latar belakang yang tidak akrab dengan tulisan atau bahasa Arab. Jadi ini adalah suatu perjuangan yang besar. Nah, Kevin dengan keluarganya telah menerapkan hal itu. Dan dia bercita-cita supaya anaknya bisa nanti belajar bahasa Arab semuanya dan menjadi pendakwah. Dan malah beliau bercita-cita ingin melanjutkan kuliah anaknya di Mesir atau di Arab Saudi. Nah, saudaraku, ini adalah berita gembira bagi umat Islam bahwa perkembangan Islam di berbagai negara, termasuk di negeri-negeri barat, apakah Prancis, Inggris, Swiss,
malah Belanda ya, Belanda juga perkembangan Islam itu sangat besar. Kita membaca dari berita-berita bahwa banyak dari mereka itu yang dengan kesadaran sendiri menjadi seorang Muslim. Nah, padahal kita tahu bahwa untuk orang non-Muslim menjadi Muslim itu kan sulit. Apalagi berbasis sekulerisasi, malah ateis seperti yang ada di negeri-negeri barat. Nah, saudaraku, tentu butuh upaya, butuh renungan, butuh pendalaman, butuh pencarian. Nah, semuanya itu tidak lepas dari hidayah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak bisa seorang pun memberinya hidayah. Maka ketika seseorang masuk Islam, maka ketika dia memperoleh hidayah, itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita menerbitkan setiap minggu itu buletin berita mu'alaf. Nah, ini dapat di sini ya. Nah, ini buletin berita mu'alaf. Buletin berita mu'alaf ini terbit pada setiap hari Jumat. Ada berita tentang saudara-saudara kita yang tadinya belum agama Islam, kemudian masuk Islam. Ada berita-berita tentang bagaimana perjuangan kaum muslimin di daerah-daerah tertinggal, di tepi-tepi wilayah Indonesia, dan ada juga berita-berita menarik lainnya yang intinya kita mengajak kepada dakwah. Tentu kita berpedoman kepada firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, saudaraku yang dicintai oleh Allah, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kepada saudara-saudaraku yang ingin membaca berita mu'alaf, langganan berita mu'alaf, silakan hubungi nomor HP kita, nomor HP saya dan yang lain-lainnya dari anggota-anggota kita, sehingga ada nuansa-nuansa baru dalam kehidupan kita. Biasakanlah membaca itu, karena membaca itu indah dan insya Allah ada pahalanya. Apalagi kontennya adalah hal-hal yang berbau dengan Islam, dengan agama. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada sang mu'alaf, keluarga mu'alaf Pak Kevin atau Farid, di mana istri beliau Christine ini sebelumnya tentu belum beragama Islam. Tentu dengan perenungan yang amat dalam, mencari kebenaran, akhirnya dia masuk Islam. Yang masuk Islam itu pertama adalah Christine. Nah, Christine ini mengajak suaminya untuk masuk Islam. Padahal suaminya itu kehidupannya belumlah boleh dikatakan
mapan atau baik dari segi akhlak, malah masih suka minuman keras dan sebagainya. Tetapi karena upaya dari istrinya, alhamdulillah akhirnya Kevin masuk Islam dan jadilah mereka menjadi keluarga yang muslim dan taat. Di mana anak-anaknya mereka itu mengerjakan sholat, belajar Islam dan belajar Al-Quran. Malah anak-anak Kevin diajarkan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Itulah saudaraku, mudah-mudahan kita ambillah hikmah dari keluarga Kevin ini. Mudah-mudahan kita pun yang belum dapat melaksanakannya secara baik, anak-anak kita belum hafal Al-Quran, kemudian belum bisa sholat, maka dengan kesungguhan dan kerajinan, insya Allah keluarga kita pun akan menjadi keluarga muslim yang kafah. Demikian saja saudaraku, mudah-mudahan video yang pendek ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.